Halo pecinta ikan air tawar Indonesia, selamat datang di channel Freshwater Fish of Indonesia, channel yang khusus membahas ikan asli Indonesia. Kali ini saya akan membahas salah satu ikan paling unik di Indonesia, yaitu spesies Dorychitis buaja, lebih dikenal dengan kili-kili buaya. Secara etimologi atau asal kata, genus ini berasal dari bahasa Yunani yaitu Dori yang berarti tombak dan ichitis yang berarti ikan. Jadi ikan yang berbentuk seperti tombak. Di Indonesia sendiri terdapat 4 spesies dari genus Dorychitis, yaitu Dorychitis buaja, Dorychitis deodotides, Dorychitis heterosoma, dan Dorychitis martensi. Dalam klasifikasi, Dorychitis termasuk ke dalam ordo Syngnathiformes, atau yang biasa disebut dengan ikan pipa karena bentuknya yang seperti pipa. Ikan ini memiliki pergerakan air yang aneh, dikarenakan tubuhnya yang pipih memanjang dan hanya mengandalkan sirip punggung dan pektoral. Sedangkan sirip ekor mengeras dan membentuk seperti ujung tombak, sehingga pergerakannya tidak sama seperti ikan pada umumnya. Dan ketika hendak menyelamatkan diri, ikan ini menggunakan bentuk tubuhnya yang panjang dan bergerak seperti cambuk yang membuat ikan dapat melompat di udara menjauh dan sekaligus mengejutkan musuhnya. Oh iya, kalau di alam, ikan ini sangat susah dibedakan dengan ranting tanaman karena bentuknya cenderung kaku dan berwarna gelap. Jadi nih Wispal, kalau mau menangkap ikan ini, sebaiknya pada malam hari dan cari di dekat tepi sungai yang banyak kayu atau ranting, karena di sanalah spesies ini berkamuflase sembari menghindari predator sekaligus mencari mangsa berupa udang kecil. Nah, Wispal, salah satu keunikan yang dimiliki genus Dorychitis ialah bukan betina yang mengandung telur, tapi jantannya loh. Sehingga jika kalian menemukan spesies ini mengandung telur, maka dipastikan bahwa itu berjenis kelamin jantan. Sel telur yang dibuahi akan diletakkan oleh betina di dalam bagian khusus ventral dari Dorychitis jantan. Peristiwa jantan mengandung ini akan kalian jumpai serupa dengan kuda laut. Ya wajar sih ya, karena bisa dibilang ikan ini kuda lautnya air tawar dan masih berbagi satu famili. Kantung telur atau brood pouch yang ditemukan pada jantan ini terletak di bagian perut yang mengarah ke ekor. Biasanya akan terlihat seperti bagian yang merekah di perut. Untuk habitat sendiri, Dorychitis buaja adalah spesies yang hidup di perairan muara dan akan memiliki daya jelajah lebih tinggi ketika terjadi intrusi air laut ke sungai air tawar. Biasanya pada musim kemarau ini, ikan akan ditemukan melimpah di pinggir sungai dan dalam keadaan hamil atau masih berukuran kecil. Menurut FFOI sendiri sih, saat itu telah terjadinya mating season dari spesies ini, tapi tetap itu butuh penelitian lebih lanjut. Makanannya nih, sobat ikan, ribet banget. Karena sebenarnya makanan ikan ini di alam, yaitu pada waktu kecil, itu memakan telur dari udang Caridina sp. Jadi khusus memakan itu. Dan ketika besar, mulutnya akan cukup untuk memakan spesies dari udang Caridina secara langsung. Saran bagi pemula yang ingin memelihara ikan ini, baiknya ketika pertama kali ditangkap, gunakan air payau atau air asli di mana ia ditangkap. Karena ketika langsung diubah menjadi air tawar, maka ikan akan cepat stres, bahkan langsung mati. Keistimewaan lain dari spesies ini yaitu tubuhnya yang kaku dan keras, sehingga orang-orang di sekitar Sungai Kapuas menyebutnya kili-kili buaya karena tekstur kulitnya keras seperti kulit buaya. Secara morfologi, membedakan spesies Dorychitis buaja dengan spesies lainnya ialah tubuhnya cenderung lebih besar dibandingkan spesies dari genus yang sama. Lalu terdapat garis kuning vertikal sepanjang lateral tubuh. Selain itu, bentuk mulutnya berukuran besar dan panjang dengan katup pada ujung mulut yang berfungsi sebagai alat hisap untuk menangkap mangsa. Namun sobat ikan, sebagai pecinta ikannya asli, ada baiknya jika ketika kita melihara ikan, baiknya menggunakan sesuai dengan alaminya. Ketika brackish, ya brackish. Ketika freshwater, gunakan freshwater. Karena
Metabolisme ikan akan terganggu jika tidak menggunakan air aslinya. Walaupun ada beberapa ikan yang mampu beradaptasi, namun tetap tidak efektif. Maka dari itu, baiknya gunakan air yang memiliki ciri khusus habitat dari masing-masing spesies ikan yang kita pelihara. Oke sobat ikan, sampai sini dulu penjelasan mengenai spesies Doricitys doriae. Untuk komentar atau tanggapan mengenai apa yang saya sampaikan, apakah benar ataukah ada tambahan, silahkan komen di komentar. Dan jangan lupa subscribe dan like. Kalau bisa share di akun sosial media kalian supaya orang Indonesia jauh lebih mengenal ikan-ikan asli Indonesianya. Oh iya, jangan lupa untuk kalian yang belum bergabung di grup FFOI atau Freshwater Fish of Indonesia, yuk gabung, kita kenal lebih dalam sama-sama ikan asli Indonesia. Di Instagram juga ada kok, @freshwaterfish_of_Indonesia, tanpa spasi ya. Salam cinta ikan asli Indonesia. Bye.